hati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya tuhbitu bihil a'mal." Ada 6 hal atau 6 perkara yang akan menghancurkan amalan kita. Salat yang kita kerjakan itu, zakat yang kita bayar itu, haji yang kita tunaikan itu bisa dihancurkan oleh 6 hal ini. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubin nas, sering mencari celah atau aib orang lain. Sibuk harinya hanya untuk mencari aib atau celah orang-orang lain, tetapi kekurangan dirinya ia tidak cari. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas." Beruntunglah, kata Rasulullah, orang-orang yang selalu mencari aib atau kekurangan dirinya. Lalu kalau memang kaum muslimin adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita, kekurangannya adalah kekurangan kita. Karena dikatakan bahwa al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Dan juga dikatakan bahwa man satara musliman, siapa yang menutupi aib dan celah-celah orang beriman, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aibnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua yang dapat merusak amalan adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Orang-orang yang terjangkit hati yang keras ini itu berbahaya. Lalu bagaimana cara mengatasi hati yang keras ini? Yang pertama, seringlah membaca Al-Quran. Dan yang kedua, berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah sering berbuat baik atau memperbanyak amal ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan yang ketiga yang dapat merusak amal ibadah kita adalah qillatul haya, hilangnya rasa malu. Mencuri, merampok di depan umum, ia tidak malu kepada manusia, apalagi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan bahwa al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian dari iman. Dan yang keempat yang dapat merusak amal ibadah kita adalah hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia akan lepas dari jalur yang telah Allah tetapkan kepadanya. Apalah dunia ini, kata Rasulullah, mad dunya wal akhirah, perbandingan dunia dan akhirat itu adalah ketika engkau ambil jari jemari engkau yang 5, lalu engkau celupkan ke dalam air laut, lalu engkau angkat jari jemari engkau yang 5 itu, lalu engkau kumpulkan air yang ada di jari jemari engkau itu, maka itulah dunia dibandingkan akhirat yang begitu luas digambarkan seperti air laut tadi. Dan juga dikatakan bahwa kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Kalau orang melakukan perjalanan, dia melakukan perjalanan lalu beristirahat di bawah pohon, lalu ia melanjutkan perjalanan. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika ia beristirahat di bawah pohon, beristirahat sebentar, mengambil nafas, itu digambarkan seperti dunia. Dan ketika ia melanjutkan perjalanan, itu digambarkan seperti akhirat. Jadi kita di dunia ini hidup hanyalah sementara, dan akhirat kita selamanya. Dan yang kelima yang dapat merusak amal ibadah kita adalah tulul amal, panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan, apa yang tidak ada padanya ia tidak syukuri, malah berpikir di luar batas kemampuan manusia. Karena dikatakan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna azabil
Jikalau engkau bersyukur kepada atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Dan kau az-zalimun la yantahi, menzalimi tanpa henti-hentinya. Orang yang menzalimi orang lain, Allah tidak menyukai sifat itu, karena dikatakan bahwa al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Mungkin hanya itu yang dapat Ananda sampaikan pada kesempatan ini. Terlebih terkurang Ananda mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan pada Ananda Raihan dua musibah ini pembawa acara berceramah ya. Kalau tadi Ustaz Raihan sudah berbicara tentang hal-hal yang akan merusak amal, berarti intinya amal kita harus dijaga. Di samping kita selalu kuat untuk memperbanyak amal kita,